Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam buat teman-teman sedulur sekalian. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali pada session podcast di studio saya, Nes TV, dalam acara Neskes. Baik teman-teman, siswa-siswa sekalian, teman-teman seperjuangan, menarik untuk podcast kita pada hari ini terkait peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2020. Menjadi satu pembahasan yang menarik, dan insya Allah di studio saya juga sudah hadir narasumber kita. Nah, di sini ada guru hebat, ya, teman seperjuangan saya di sini juga, Bapak Abdul Mutakin, SPD. Nanti mungkin kita banyak membahas terkait tentang peringatan Hari Guru Nasional. Baik teman-teman, tetap stay tune, tetap semangat, ya, tetap ikuti terus acara kita, dan jangan lupa untuk berkomentar pada kolom deskripsi di channel kita. Baik teman-teman sekalian, sudah hadir di tengah-tengah studio kita. Di sini Bapak Abdul Mutakin, di mana ini satu bentuk momentum yang spesial karena kebetulan kami adalah teman sejawat, ya, teman satu profesi. Ya. Hari ini akan kita discuss dan berbincang terkait tentang peringatan Hari Guru Nasional yang akan kita peringati tanggal 25 November hari ini. Selamat datang, Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, Bang. Alhamdulillah. Tetap semangat, ya, walaupun dalam kondisi pandemik, ya, seperti kondisi saat ini, tapi insya Allah kita tidak pernah mengatakan kata enough atau berhenti dalam membuat sebuah karya. Sengaja abang saya di sini saya hadirin nih, Bang, di studio kita. Kita ngopi bareng lah, intinya kita ngobrol-ngobrol bermanfaat terkait mungkin nanti ada bentuk apa sih yang bisa kita ambil dari peringatan Hari Guru Nasional pada kali ini terutama. Apalagi tetap dalam sebuah bungkusan suasana pandemik yang seperti saat ini. Ya. Mungkin nanti dari Abang bisa memberi satu bentuk pesan atau semangat, itu terutama buat teman-teman kita sejawat kita, ya, sama kita ini saling ngingetin, Bang, saling ngingetin. Dan juga yang paling penting mungkin bentuknya nasihat buat anak-anak didik kita, Bang, yang tentunya yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Menjadi satu hal yang menarik untuk kita angkat karena banyak sekali teman-teman, ya, bahkan institusi kelembagaan, ya, ataupun tadi bicara sekolah, membuat sebuah tema tentang peringatan Hari Guru Nasional yang kita peringati hari ini, Bang, nih, gitu ya. Di antaranya salah satu tema yang menarik itu adalah bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Kemudian juga ada tema yang lain, Bang, gitu ya. Tema yang lain yang masih kaitannya juga tentang tadi ya, intinya antusiasme, Bang,
sebuah kegirohan atau semangat terkait memperingati Hari Guru Nasional ini, yaitu guru dan tenaga kependidikan mulia karena karya. Nah, ini yang menarik. Jadi ya anything lah, apapun itu bentuk temanya. Ya, ini kita bincang-bincang Bang hari ini. Minta ya, saya lebih kepada bentuk sharing gitu ya, jejak pendapat ya, mungkin kita kupas dari sisi sejarah juga, karena terutama di anak-anak didik kita Bang, di peserta didik ini banyak yang kembali kepada tidak mengetahui tentang sejarah gitu ya, sejarah. Karena kalau bicara nggak suka, jujur Bang nih, aneh nggak suka Bang gitu. Kenapa momentum perayaan ditentukan di dalam satu hari? Kalau buat aneh nih, di daerah aneh Bang, jujur aja, yang namanya penghormatan kepada seorang guru itu harus setiap waktu Bang. Ini yang harus kita kuatkan kepada, kita tumbuhkan kepada jiwa-jiwa tenaga dalam artian di sini peserta didik kita ya. Baik, teman-teman sedulur, tetap stay tune, tetap simak podcast kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, baik itu tadi teman sejawat ataupun kalian sebagai peserta didik yang menonton podcast kita hari ini ya, bisa bahasa kasarnya bisa menarik sebuah kesimpulan ya, bentuk mungkin pesan ataupun nasihat yang mungkin nanti akan melalui lah, atau saya di sini mewakilkan mungkin bentuknya beberapa pertanyaan gitu ya Bang, pertanyaan yang bisa dikatakan yang menjadi satu teka-teki lah gitu ya, teka-teki buat peserta didik kita, terutama terkait bagaimana sih bentuknya menjaga atau melestarikan lah budaya adab terhadap guru kita Bang. Karena aneh yakin ya, kualitas anak-anak didik kita ya, entah karena pengaruh zaman ya Bang ya. Kalau kita kan dulu ngaji aja pakai obor Bang, ya kan? Iya kan? Kalau anak-anak sekarang itu bukan pakai obor lagi Bang, gitu kan? Udah pakai lighting, ya kan? Kemudian pakai patroma. Kalau kita dulu makan ya semprong, ya kan? Cuma di bilik bambu, di atas musola, bawahnya itu kolam, langgar lah ya, gitu. Ini kita ngerasain Bang gitu kondisi zaman seperti itu. Mungkin anak-anak kita sekarang mohon maaf ya. Kemudian ya yang lain-lain juga terkait tadi adab Bang ya, adab terkait kepada guru tadi ya. Kalau kita lihat anak didik kita sekarang Bang, itu kan cium tangan aja, yang namanya cium itu nggak sampai bunyi Bang, cuma di jidat doang, di pipi doang, kiri kanan. Tapi kalau metode lebih kepada terutama mungkin di sini kita bisa bisa kita katakan jenjang di pendidikan di pondok pesantren barangkali ya. Ya memang secara ritual keagamaan, adab keislaman juga memang dibuat lebih kental. Bahkan adab penghormatan kepada seorang guru ini cium tangan itu bolak-balik Bang. Ini ya mudah-mudahan nanti ada klimaks lah ya. Nah, jadi Abang jangan bosan nih kalau aneh banyak nanya nih nanti nih ya, mudah-mudahan bisa jadi belum nanya jadi pusing. gitu ya. Jadi minum dulu Bang, minum dulu biar nggak tegang ya, aja. Jauh Bang perjalanan tadi? 8 km ya. 8 kilo ya. Setiap hari jalan apa naik motor? Itu menggunakan teknologi ya. Oh, pintu ajaib ya. Buka pintu langsung pindah ruangan. Teknologi itu hebat motor, Bang. Hebat. Itu terkait tadi Bang, zaman ini kan ya, karena tadi aneh udah sedikit sentil tadi kan, pengaruh zaman tadi
kemudian budaya barangkali ya, budaya ini menjadi satu PR juga buat kita sebagai guru dan tenaga kependidikan gitu. Yang perlu harus kita ketahui adalah tadi Bang, buat aneh pribadi nih Bang, ya kan, guru ini adalah sebuah atau seorang sosok, ya makanya ada istilah kata-kata sebuah penghormatan Bang, sebuah kemuliaan. Betul-betul kita harus muliakan kepada guru kita, ya bukan cuma sekedar Pak Guru, ya karena mohon maaf kadang-kadang anak-anak sekarang begitu kreatif gitu loh Bang, ya. Cuma sekedar panggil Bapak atau kadang-kadang mentang-mentang seumuran barangkali ini kasihan juga Bang teman-teman guru kita nih yang baru ya, mohon maaf ya dalam artiannya lepas lulus strata bergabung sebagai tenaga kependidikan, ini kadang-kadang jaraknya tidak begitu jauh dengan anak-anak peserta didik kita, bahkan anak-anak bisa berani manggilnya abang, atau yang perempuannya kakak gitu, atau barangkali ya ini sebuah penghormatan yang kalau menurut Ane pribadi kurang lah, atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita ini sebagai murid-murid senior Bang. Kita kan murid senior nih Bang. Sebelum kita bisa duduk begini Bang, kita kan murid juga. Sampai sekarang kita juga murid. Ya mungkin kita murid abang juga kali ini ya. Kita bagian jadi murid abang. Kan abang ke senior kita di sini. Enggak ada senioritas Bang. Oh gitu ya. Bicara masalah sesuai dengan tema kita tadi, guru, ya kan? Apa tadi Bang temanya? Bagaimana guru dan tenaga kependidikan mulia ya, dalam karena karya. Iya, jadi kita ini sama aja sebenarnya. Bicara masalah senioritas, untuk sesama guru kita sama. Kita satu profesi, yang mana profesi ini bukan hanya sekedar untuk hal material, tapi di dalamnya ada ubudiyah kita di sana, bahwa kita ini bekerja untuk mencari pahala. Terkhusus kepada yang abang bilang tadi. Karena sebelum saya mulai di sini, ya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang sedang menyaksikan pada saat ini. Ya alhamdulillah, jadi terima kasih Bapak Saiful STMM, ya dosen penguji saya ini. Alhamdulillah ya. Sebelum saya memaparkan sedikit mengenai guru, ya, bahwa ternyata jelas memang betul sekali. Saya tidak bisa duduk di sini. Betul. Pertama, kalau bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kemudian yang kedua, karena orang tua saya. Dan yang ketiga adalah sosok guru yang telah mendidik saya. Betul. Karena memang ketika manusia dilahirkan, makanya istilah guru ini banyak, ada 5 macam. Ada murabbi, ada muallim, ada muaddib, ada mudaris, ada ustadz, ada mursyid. Sebetulnya itu ada 5. Nah, yang paling berat itu adalah murabbi. Ya, karena murabbi ini kompleksitasnya hampir mencakup kepada kata-kata dari muallim, muaddib, mudaris, ustadz, bahkan mursyid. Betul. Karena murabbi di sini ibaratkan sosok guru itu adalah seorang petani. Yang mana ketika ketika seseorang menjadi pendidik ataupun guru atau murabbi, muallim, ini otomatis dia harus cek konsekuensinya. Konsekuensinya harus pertama harus memiliki yang namanya panggilan jiwanya sebagai menjadi profesi guru. Karena guru sesuai undang-undang dasar kita bahwa guru ini merupakan profesi sama seperti tukang cukur, sama dengan dokter. Makanya ada sertifikat dan lain sebagainya. Betul. Nah, saya tidak membicarakan masalah hal-hal yang tersurat tadi. Tapi di sini bahwa kita sama-sama memiliki profesi yang profesi tersebut bukan hanya mencari hal material. Betul. Bukan berarti kita menafikan kepada hal-hal yang sifatnya salary. Betul. Artinya kita di sini tetap fokus bekerja mencari pahala, karena dari kompleksitas murabbi itu akan memberikan kepahala. Betul. Pahala di sini artinya adalah kebaikan. Kebaikan tersebut akan melahirkan sebuah technical skill. Baik kepada diri sendiri, kemudian juga kepada peserta didik. Dan bahkan mungkin kepada sesamanya. Jadi abang tadi kan memberikan
stimulasi kepada saya dan alhamdulillah saya bisa terpancing. Betul. Bisa terstimulasi dengan yang sudah Abang paparkan tadi. Sehingga saya bisa berbicara seperti ini. Dan makanya boleh jadi. Yang kata murabi di sini memang sangat berat karena murabi itu berasal dari kata rob. Makanya di Ummul Quran yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji lillahi bagi Allah Rob. Nah, itu kata Rob. Rob itu Tuhan. Rob itu Allah Subhanahu wa taala. Rob itu dari kata robia. Ada ya-nya situ. Sebetulnya murabbi itu ada ya-nya. Betul. Ya, asal katanya Rob. Rob itu adalah yang mengatur. Yang mendesain. Yang merawat, yang memelihara, yang mengembangkan kreativitas. Kemudian juga mampu memberikan mengkreasikan siswanya. Makanya saya bilang tadi ilustrasinya adalah seperti guru itu adalah petani yang mendesain benih-benihnya ini menjadi sosok masa depan. Karena saya duduk seperti ini pun saya tidak lepas dari guru yang pertama orang tua saya. Betul. Orang tua saya ketika saya melahirkan itu saya sudah dididik, walaupun saya nggak ngalamin ataupun ingatan saya belum normal, itu sudah yang namanya ada tahallul, ada akikah. Betul. Nah, itu adalah pendidikan dari mulai orang tua. Betul. Makanya orang tua saat ini, wallahu a'lam bishawab. Ini kenapa terjadi degradasi moral yang sangat jauh? Jauh. Nah, wallahu a'lam apakah secara syariatnya itu belum diakikahin anaknya? Wallahu a'lam. Betul. Ataupun ini diberikan asupan-asupan yang memang kurang layak. Artinya yang negatif. Ya wallahu a'lam bishawab. Bukan diperburuk sangka. Artinya kita saling evaluasi di sini. Ya mungkin ada para wali murid di luar sana, artinya bisa kita mereview mereview kembali apa-apa yang sudah kita berikan kepada putra-putri kita ya peserta didik kita. Nah, makanya murabi ini sangat kompleks. Makanya menarik Bang. Jadi sebelum Abang lanjut nih, kayaknya udah menggelora nih ya. Abang sudah mendidik saya tadi. Sehingga saya terpancing. Inilah fungsinya guru. Gitu ya, betul. Jadi kan guru. Benar. Kita terbiasa berdiri di depan ya gitu. Ya jadi gini Bang, untuk memperkuat sebuah pembicaraan kita biar lebih seru, biar lebih hangat, ini tadi saya lupa penegasan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyimak podcast ini, jadi Pak Abdul Mutakin ini sosok seorang guru kebetulan dalam mata pelajaran guru agama. Nah, jadi aneh pertegas di situ dulu Bang. Kenapa? Ini penting Bang. Kenapa? Kok tadi kita bilang istilah murabi dan lain sebagainya? Karena memang menariknya di sini apa sih arti guru itu dalam perspektif Islam? Ini Bang maksudnya bentuk nanti yang kita akan bahas Bang. Jadi bukan juga dalam artiannya ya karena ini bicaranya nasional Bang, mohon maaf kita juga bukan berbicara tentang sisi keagamaan, tidak, tapi bagaimana sisi arti guru itu sendiri dalam perspektif Islam gitu. Jadi buat teman-teman tetap stay tune, tetap saksikan terus podcast kita dalam 1 jam ke belakang ya. Jadi kenapa tadi dalam sebuah pembukaan juga ke Abang tadi kan, banyak anak-anak kita ini yang harus kita berikan Bang secara sisi keilmuan tadi, terutama dalam sisi Islamiyah gitu ya. Dalam artian di sini tadi Bang Akin sudah bilang bahwa ada istilah atau banyak sekali istilah. Kenapa? Karena begitu tingginya kita memuliakan, harusnya kan begitu Bang ya, memuliakan bentuk guru. Nah, karena kita nih ya bisa dibilang juga bukan bekas murid ya Bang, karena nggak ada bekas. Nah, dalam sebuah perjalanan itu tidak ada bekas antara guru dan murid gitu ya. Jadi teman-teman tadi sudah menyimak bahwasannya ada istilah murabbi, muallim, muadib, atau mungkin dalam bahasa-bahasa umum Bang, ini tadi ya terutama anak-anak didik kita Bang yang mudah-mudahan lagi nyimak podcast kita nih hari ini. Seperti tutor, kemudian lecture, kemudian instruktur, ini juga kan sebetulnya sosok guru Bang. Bukan hanya mohon maaf guru ini secara formaliah gitu loh, dalam artian lingkungan sekolah gitu ya, atau lingkungan pendidikan tinggi, dosen gitu ya. Ini luas sekali Bang gitu. Ini yang
yang perlu kita tekankan adab tadi Bang. Bagaimana sih adab yang baik kita nih sebagai murid kepada guru. Nah, sebelum kita semangat banget nih Bang, kita kupas nih ya. Kupas nih terkait tadi bagaimana sih mungkin nanti mewakili, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili para pemirsa yang sedang menonton podcast kita. Bagaimana sih mungkin kita nih sebagai praktisi Bang, sebagai bahasanya pejuang-pejuang di pendidikan ini, bagaimana untuk menjaga kemuliaan kita sebagai seorang guru, atau tadi bagaimana murid memuliakan gurunya, dan kemudian juga apa sih karya-karya yang bisa kita lakukan. Nah, yang menarik dulu Bang nih, sebelum kita tadi dalam prolog opening tadi ya, pembicaraan, buat Ane sendiri ini Bang, sebagai profesi sebagai ya tadi panggilan atau gelora ya dalam jiwa ini kan, bagaimana kita ini sebagai naibul walidaini ya Bang ya, jadi walidain ya, naibul juga sama. Naibul sama ya. Naibul itu artinya wakil ataupun pengganti. Betul. Pengganti kedua orang tua. Jadi bagaimana kita punya beban yang tidak sedikit Bang, ya kan? Dalam artiannya bukan hanya tugas mendidik saja, tapi kita ini luar biasa ya Bang sebetulnya. Beban yang tidak mudah, tidak ringan terkait tadi kita harus menjadi sosok orang tua di sekolah terutama. Nah, kemudian kalau bisa kita kulik Bang dari sisi sejarah nanti juga kan, entah itu sejarah di sisi keduniawian ataupun nanti dari sisi keislaman gitu ya, sebelum kita sounding ke situ Bang nih. Ini kan tadi berkali-kali kita sudah bilang bukan hal yang mudah kita membawa dalam pundak kita nih Bang sebuah amanah gitu ya. Dalam perspektif Islam ini kan sosok guru tentunya memiliki posisi yang sangat strategis Bang. Kalau buat aneh Bang, makanya nanti kalau ada yang salah tolong Abang lurusin gitu ya. Menurut kacamata Abang nanti bagaimana gitu kan. Jadi ada beberapa misi yang kita emban Bang. Iya kan? Iya Bang ya. Bagaimana terkait masalah peserta didik. Karena tadi mulia karena karya Bang. Nah ini kalau buat Ani pribadi mudah-mudahan peserta didik juga hasil karya kita kan gitu ya Bang, sebuah karya. Makanya nanti Ani mau nanya banyak nih sama Abang, mumpung kita 1 jam ke depan sama teman-teman di rumah nih Bang ya. Pokoknya intinya Abang jangan tidur, Abang jangan bosan gitu ya. Kita tanya terus ya, mohon maaf ya Bang ya. Jadi bukan hanya bagaimana kita bisa mengajarkan anak atau peserta didik ini menguasai sebuah ilmu pengetahuan Bang, tapi juga tentunya kan bagaimana faham dari sisi keilmuan keagamaan. Kemudian juga dalam sebuah tugas yang suci dan mulia tadi tentunya mungkin bisa dibilang ada misi kenabian Bang. Dalam artinya di sini mungkin buat aneh Bang, kembali lagi ini di kacamata aneh gitu loh, sebagai figur atau sosok sebagai guru itu kita bagaimana dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya Bang ya. Ini baru pendapat aneh Bang, kalau mungkin nanti salah atau apa gitu ya, karena kita disaksikan ribuan ya peserta didik, bahkan teman-teman sejawat nih Bang, jadi jangan sampai ada yang salah. Misi ya Bang. Ada misi gitu. Jadi intinya begini Bang, saya pengen sedikit tadi Bang, karena kita punya ya secara pribadi nih ya, dalam artinya sosok kebanggaan ya, kita katakanlah di sini Soekarno pernah bilang bahwa jangan pernah lupa tentang sejarah. Makanya terkait
peringatan Hari Guru ini juga ya pengen nanya juga nih sama Abang gitu, barangkali Abang tahu gitu ya. Kapan sih atau apa persisnya gitu ya, kok ada perayaan Hari Guru gitu ya? Ya sebetulnya bicara masalah sejarah, saya juga belum lama ya jadi menjadi guru ya. Karena Abang bukan guru sejarah juga kali? Iya, bukan guru sejarah dan juga karena saya juga masih gimana ya, masih ya bukan ababil sih. Kalau ababil kan abg labil lah ya, nggak tuh babil juga. Tua labil. Ya. Jadi alhamdulillah Bang ini ya selama ya kurang lebih sekitar ya 8 tahunan ya 9 tahun ini mengajar, masih alhamdulillah masih istiqomah ya, walaupun memang ya menjadi guru ataupun pendidik ya. Ini Abang 8 tahun ya? Ya kurang lebih lah. Ya sebetulnya kalau dari 2007 berapa tahun? Iya. Ya. Nah sebetulnya ini pilihan bagi setiap orang. Artinya memang saya juga nggak cita-cita, tapi karena memang saya pernah terbesit ataupun pernah saya membaca sebuah karya Pak Aris Ahmad Jaya yang menyatakan seorang master sugesti di Indonesia. Beliau menyatakan semua orang adalah guru. Iya, betul. Dan semua tempat adalah sekolah. Makanya boleh jadi ya. Kalau ini sebelum saya ngomong itu, saya ngomong sejarah dulu. Ya nggak, iya memang tadi. Sejarah. Ya gitu. Justru saya bertanya sama Abang. Ngomong sejarah masalah peringatan 25 November. Ya. Ini sebetulnya sesuai dengan Kepres tahun nomor 78 tahun 94, Pak. Jadi ketika Pak almarhum Presiden Bapak Soeharto ini ya menjabat, beliau resmikan bahwa tanggal 25 November diperingati Hari Guru Nasional atau HGN. Ini bertepatan juga dengan lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah ini coba kalau di googling pasti ada itu. Nah kemudian ini peringatan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka. Betul. Memang sepakat. Secara fungsional ataupun secara teknis ini diadakan upacara. Untuk apa? Untuk diperingati. Nah, dari sisi lain bahwa ketika kita ingin memperingati Hari Guru, ya guru itu kan macam-macam bahasanya. Ada teacher, ada ustadz, ada lecturer dan lain sebagainya. Betul. Tapi paling tidak dengan makanya muncullah kata-kata itu kan masih kata umum. Tapi ketika makanya tadi ada muallim, muaddib, ada mursyid, murabbi. Nah, ini ada kata mimnya, ada huruf mim. Nah, makanya pernah yang namanya Imam Malik menyatakan kadal muallim ayyakuna rasulan. Apa? Ini Imam Malik bukan Rasul, Pak. Imam Malik ini menyatakan seperti itu. Kadal muallim, seakan-akan muallim itu ada kata muallim. Betul. Muallim ini udah mencakup semua. Teacher, lecturer, alim. Alim ini berbagai kompetensi masing-masing. Makanya muallim, kadal muallim seakan-akan muallim orang yang mengetahui suatu ilmu. Ya, muallim. Seakan-akan ya hampir-hampir. Kadal muallim ayyakuna seperti apa? Rasulan. Rasul. Rasul di sini, ini kata Imam Malik bukan kata Rasul. Artinya Rasul ini hanya pengibaratan. Artinya Rasul itu ada kata rosal. Ada yang misi yang harus disampaikan. Betul. Makanya orang bilang saya setuju itu. Betul. Dengan bahwa adanya pendidik, artinya mereka semua ya para perencana masa depan ini sedang mendesain ya untuk menyampaikan misinya. Misi saya misalnya contoh pelajaran agama. Ini menjadi satu bentuk grand design ya berarti ya. Saya misalnya pelajaran agama. Dan saya teringat ketika masih saya CBSA belum 13. Ini sudah memberikan sebetulnya CBSA itu hampir mirip. Ya ketika saya dulu AKM bahkan sekarang itu dulu udah ada soal cerita. Budi berjalan dari mana udah ada itu di dalam SD. Bahkan ketika saya duduk sini pun saya juga ini bersyukur berkat jasa-jasa beliau. Maaf nih seperti guru SD saya semua guru-guru kita kalau di rumah orang tua saya nggak bisa ngajarin IN ini benar tapi ketika di sekolah saya belajar IN ini BUU DID tapi beda lagi sekarang INI ini macam-macam metode nggak masalah yang penting perbedaan technical skill nggak masalah tapi intinya value yang ada di dalamnya sehingga muncullah pragmatisme dan adanya relasi terhadap si peserta didik. Hasilnya si peserta didik harus bisa connecting juga kepada Allah, kepada Tuhannya dan juga kepada sesama dan kepada alam semesta. Dan ini juga tentunya menjadi satu PR besar buat kita ya Bang, sebagai teman sejawat ini kan
dalam artiannya tadi membuat satu metode. Ya, metode ya. Jadi harus mempunyai manuver-manuver. Iya, betul. Ya, jadi guru di sini ya saya juga belum apa-apa. Artinya saya juga di sini merasa masih banyak kekurangan. Betul. Nah, yang jadi permasalahan saat ini yang tadi Abang bilang, takzim kepada siswa ini kepada peserta didik ataupun peserta didik kepada guru kepada pendidik. Nah, ini yang udah mulai jauh. Nah, ini Bang, yang menarik Bang. Tadi kenapa Ane bilang Abang senior Ane, kan begitu. Abang lah yang duluan ya. Tua hidupnya Bang, tapi bentuk pengalamannya kan gitu ya. Nih Ane cerita sedikit Bang, bagaimana sih ibaratnya Ane ini kecebur Bang. Ane sebagai praktisi di pendidikan itu. Saya bahasa dulu. Gini Bang, flashback sebuah pengalaman, makanya kenapa buat saya guru itu bukan sebuah atau ya kata-kata yang mudah saya ucapkan. Ya makanya tadi sulit ya. Jadi dalam artian mungkin ada yang tadi bahasa yang untuk pengagungan tadi. Kenapa Bang? 2009 persisnya saya terjun dalam dunia pendidikan. Ini berawal dari saya itu orang industri Bang. Saya orang industri saat itu ya makanya mudah-mudahan kan ini nilai pesan Bang, pesan buat terutama peserta didik kita. Dan insya Allah sampai saat ini pun saya masih menjaga adab Bang sama guru kita, walaupun mungkin beliau udah nggak ada gitu ya. Ya, tapi tetap sebuah kemuliaan itu kan bentuk kita kirim doa dan lain sebagainya. Satu ketika saya setelah saya lulus Bang nih, saya lulus S1 dengan degree saya sebagai seorang sarjana teknik, karena tujuan saya ambil jurusan teknik saat itu saya sedang bekerja di industri. Tujuannya bagaimana degree ini digunakan atau bisa dipakai pada dunia industri saat itu. Satu ketika saya ditelepon Bang. Saya telepon guru saya. Ini dosen saya Bang sebetulnya. Jadi persisnya 2009 itu saya tahu dunia perguruan tinggi lah, intinya begitu. Nah, saya ditelepon, yang namanya lama Bang gak ketemu sama guru, kita ngobrol ngalor ngidul, sampai ada sebuah rasa kangen. Kangen guru, ibaratnya begitu ya Bang, bahasa saya memuliakan guru saya. Kapan ada waktu senggang, kangen banget mau ketemu, dan saya merasa belum puas dengan ilmu yang saya dapat selama ini. Satu ketika dia mengiyakan, almarhum mengiyakan, ya, kamu datang besok ketemu saya, kata guru saya, ya. Satu ketika dalam sebuah belenggu ruang, ya, saya bukannya duduk dalam satu meja Bang, belajar, bukan. Ternyata saya harus berdiri di ruang kelas SMK dan saya disuruh untuk mengajar. Saya diceburin Bang. Nah, saya ini sebuah teka-teki yang besar. Metode guru saya saat itu, dia bilang kalau mau belajar ya inilah belajar. Kalau mau belajar ngajar. Ini metode guru saya dan insya Allah masih kita pakai Bang sampai sekarang. Jadi bukannya bayangan saya, datang ketemu guru kita belajar Bang. Ternyata tidak saat itu. Saya suruh berdiri di depan kelas, ayo kamu ngajar. Ini luar biasa Bang. Jadi sosok guru-guru kita, baik itu yang mungkin masih hidup ataupun yang regenerasikan. Ini yang mungkin tadi Bang, pesan moral buat teman-teman Bang. Gitu, yang jangan sampai rasa memuliakan, menghormati guru ini, bahkan kalau buat darah Ane nih Abang belah ya mungkin rasa hormat, bukan kita nggak adab sama orang tua, bukan Bang gitu ya. Dalam artiannya kemuliaan ini lebih kepada kita jaga, mungkin bisa mengalahkan kasih sayang kita sama orang tua kita sendiri Bang. Sampai begitu karena rasa cintanya tadi Bang ya, bukan berarti kita menduakan, bukan. Nah ini konsep yang menarik banget, karena Bang bilang tadi kan kita ini sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar, selalu membuat satu metode. Ya. Dari sisi nilai kesejarahan tadi Abang udah buka gitu ya. Ya mungkin dari sisi sejarah keislaman barangkali Bang. Bagaimana sih sebetulnya tadi ya
supaya intinya lebih pada menumbuhkan jiwa-jiwa kita memuliakan pada guru kita, Bang. Ya barangkali ya Bang bisa apa jelasin ya sama kita nih. Sebetulnya untuk memuliakan, Iya, bagaimana betul. cara memuliakan ataupun seharusnya apa sih yang harus kita berikan sikap apa kepada guru kita, murabi kita ini. Murabi ataupun kepada bapak ibu guru. Iya, betul. Oke, ini saya teringat sebuah ayat dalam Al-Qur'an ya. Itu di Al-Qur'an ini dinyatakan ya, surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ayat 17 ya. Ini dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Nah, ini walaqad karamna, dan sungguh kami muliakan Allah. Ini maksudnya anaknya ini ada Allah. Bani Adam, siapa itu? Bani Adam, anak-anak Adam. Kita ini anak Adam. Iya. Ya, anak Adam, wa hamalnahum, dan diangkut mereka. Iya. Ya, mereka itu siapa? Bani Adam. Kemana? Ya, fil barri wal bahri ya. Baik itu di daratan dan di lautan. Makanya kita ada yang hidup di darat, di laut. Wa razaqnahum, dan diberikan rezeki kepada mereka. Betul. Minat thayyibat, dari yang baik-baik. Betul. Wa fadhalnahum, dan kami berikan kelebihan kepada mereka. Betul. Ya, ala kasir banyak. Kelebihan manusia banyak. Ya, ada yang ahli IT. Abang misalnya, ada yang ahli di bidang fotografi. Betul. Ada yang ahli di bidang kurikulum. Iya. Ada yang ahli di bidang bahasa. Betul. Ahli di macam-macam. Beraneka ragam. Ya, jadi di sini luas sekali ya. ala kasir mimman khalaqna tafdila, yang artinya di sini ya diberikan kelebihan kepada mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi di sini banyak makhluk-makhluk yang lain Allah ciptakan. Tapi manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan. Maka demikianlah ketika ada salah seorang peserta didik, ada siswa yang kurang takzim, ini harus diberikan pemahaman. Iya, betul. Pemahaman yang terutama adalah bagaimana cara mereka ataupun asal mereka. Karena fitrah manusia. Jadi intinya interaksi antar guru ataupun pendidik dengan peserta didik, ya, dengan guru dengan siswa, itu sama-sama memanusiakan manusia. Betul. Artinya ketika ada siswa yang kurang memanusiakan manusia, ini adalah permasalahan yang tidak sepele. Betul. Ini harus diberikan pencerahan bahwa yang mana ya kita harus tegaskan kembali bahwa pendidikan, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia khususnya ataupun di lingkupan kita sendiri, betul. Ini harus diberikan pemahaman takzim dulu kepada kedua orang tua. Dan imbasnya ketika sekolah menjadi rumah yang kedua ini, ya akan yang harus bisa mereka jadi rumah kedua ini atau sekolah ini adalah cermin yang kedua setelah di rumah. Mirroring ya. Makanya di sini ketika ada anak yang takzim mencium tangan orang tuanya, baik itu berangkat sekolah maupun pulang sekolah, betul. Dan otomatis mirroringnya yang ada di sekolah, dia mirroringnya kepada guru, ya cerminnya ini bisa terlihat, ya dia juga takzim kepada gurunya, dia selalu perhatian kepada gurunya. Bukan sekarang anak sekarang beda, Pak ngeliwet yuk, Bapak yang bayar, ini salah. Benar. Harusnya siswa yang membawa duren, guru. Benar. Adab tadi. Bukan. Ini bukan. Kalau abang mau bawa pengen duren, ntar kita yang bawain. Bukan. Jadi kan baik kita datang ke rumah guru atau apa-apa. Benar. Benar. Misalnya nih, saya senang sate, bos sate. Benar. Ya paling enggak ya ngopi dulu bentar. Lu bawa lu, beli sate. Benar. Paling enggak ngerepotin, Bang. Nah, ini salah satu ya bentuk takzim kita kepada guru. Benar. Apa yang disukain? Benar. Jangan ini mah Pak ngeliwet yuk, duitnya Bapak lah enak. Ini acara apa? Ulang tahun bukan. Benar. Makanya di sini kita sebagai manusia, sebagai fitrahnya seorang manusia, karena memang kita ini adalah Bani Adam. Cuman sekarang saat ini perspektif siswa-siswa, mindset para siswa ini sudah berubah, bergeser. Betul. Kalau zaman dulu saya ada guru, guru misalnya yang notabene nih guru bukannya tidak berakhlak, walaupun itu guru digugu dan ditiru, tapi ada juga guru karena manusia. Betul. Ya makanya. Kembali kepada tadi konsep husnuzon ya Bang tadi ya. Artinya kita menghormati guru ini bukan dari segi fisiknya saja. Betul. Tapi dari spiritualnya, dari
pembawaan beliau terhadap ilmu yang beliau miliki. Betul. Ya jangan lihat fisiknya. Saya kecil, ya Allah, saya dikecak juga udah. Ya. Gampang lah, makin pendek kecil, ya kan? Tapi jangan lihat fisiknya. Iya. Tapi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan saya juga enggak pernah tuh asal-asal nempeleng. Betul. Lihat dulu masalahnya. Tujuan kita karena apa? Karena apa? Gitu, apalagi ini para siswa SMK yang sudah beranjak kepada arah dewasa. Betul. Tingkat kematangannya sudah mulai. Betul. Nah, ketika kematangan ini salah, penanamannya salah dalam mensikapinya, ya otomatis akan salah pula nanti hasilnya. Betul. Maka dari itu di sini sebetulnya saya juga di sini merasa bersyukur ya, artinya ketika saya ditakdirkan oleh Allah ya untuk bisa terdampar di SMK atau Gunung Sindur ini, ya petualangan saya. Oh, gelombang. Iya, artinya di sini saya bisa merasakan adanya sebuah pemaknaan. Iya. Pemaknaan yang mana ketika saya menjadi guru, saya kadang mengatakan ya ada juga siswa yang manggil ustaz. Iya. Ustaz tuh teacher sama. Guru. Betul. Nah, makanya itu istilah-istilah yang tidak dibicarakan tadi. Kata-kata untuk memuliakan, betul. Jadi paling tidak ya walaupun kita menyebut ustaz kan karena beratan seorang murabi ataupun pendidik dibandingkan dengan dai. Kalau dai gampang, ya asal manggil, bicara yang menarik, ketawa cengas-cengengnya. Sampaikan nasihat saja gitu ya. Tapi kalau murabi ataupun pendidik, betul. Ada kontrak, Bang. Kontrak kita sama Allah tadi. Masya Allah. Kita diberikan amanah dari lembaga. Betul. Kemudian juga kita diberikan tanggung jawab. Ketika tanggung jawab itu kita lalaikan, waduh, dosa gitu, Bang. Nah, maka dari itu saya dalam rangka mengingatkan diri saya sendiri, ya artinya di sini kita mari saling mengeksplor. Betul. Yang ngulik lah. Betul. Karena kalau tidak mengulik ya kita nggak akan bisa berkembang. Nah, tapi itu juga, Bang, yang menjadi satu bentuk menarik tadi. Terkadang kita nih sama-sama sebagai praktisi kan ya, Bang ya, sebagai satu profesi menghadapi tipikal peserta didik kita, Bang, yang mohon maaf seuzon kepada gurunya sendiri. Ya tadi kembali Abang bilang tadi, bagaimanapun ini kita manusia biasa. Ya kan? Guru juga manusia, kan gitu ya, Bang. jadi kembali lagi, Bang. Bentuk bagaimanapun bentuk khilafiyah tadi kan ya, Bang ya, sebagai kita nih ya, sebagai seorang guru tadi. Tapi peserta didik kita tuh dalam kacamata mereka itu menganggap itu sebuah kesalahan. Jadi tidak berpikir padahal mohon maaf tadi kayak Abang bilang tadi, kita anggaplah mukul ya. Ini belum apa-apa, wah pakai nih gitu ya, saya nih sampai pulang sampai merah pipi saya dan lain sebagainya. Padahal tadi dalam bentuk di saat kita memberi bentuk sentuhan, Bang, bukan pukulan ya, Bang, karena nggak ada zamannya, Bang, sekarang gitu ya. Ini kan bentuk nilai didikan tadi, Bang. Nah, bagaimana ini tadi, Bang, sikapan-sikapan kita sebagai murid tadi yang sudah terkadung kita seuzon sama guru kita, Bang. Sebenarnya saya kira ini bukan suatu prasangka buruk mereka terhadap kita, terhadap pendidik atau terhadap gurunya. Sebetulnya ini menjadi suatu hal yang mereka anggap ini alamiah. Betul. Tapi dari kealamiahan ini membawa buah yang busuk. Betul. Nah, dari kebusukan ini mereka anggap guru itu teman mereka. Teman itu ada batasnya juga. Teman kalau kita langsung jajanin gua dong, enggak bisa. Betul. Teman juga marah kali kok ujuk-ujuk minta jajan gitu. Benar. Nah, jadi walaupun teman, guru itu bukan hanya sekedar teman. Harusnya lebih hormat takzimnya itu melebihi kedua orang tua. Betul. Harusnya. Betul. Karena kalau orang tua kita okelah yang melahirkan. Kita dari dari keturunan dia. Tapi kalau kita kan nggak ada hubungan darah. Benar. Gitu. Benar. Tapi dari tidak ada hubungan darah ini, kita harusnya para siswa atau peserta didik harusnya lebih takzim. Betul. Terhadap si guru ini. Iya. Ya, kemudian kalau kita lihat ya bahwa Bapak Ibu guru yang mengajar gitu. Saya teringat waktu saya SD. Ya, karena saya bukan DMI, Bang. Betul. Makanya orang tua saya
karena memang dulu SD-nya itu ada BP3 Bang BP3 berpengaruh di berpengaruh lingkungan, banget. Betul. Itu di SD, saya juga alhamdulillah ini berkat SD saya juga tahu lagu Himna Guru. Iya, betul. Tahu jadi protokol upacara, betul. ya kan? Dulu saya sempat gini, ya pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemirsa, gitu. Oke. Protokol ya. Itu protokol. Iya, betul. Sampai setiap minggu tuh dipakai. Betul. Sekarang cuma begini doang. Iya. Walaupun saya nggak jadi pramuka, kenapa? Benar. Nah, jadi para ibu dewan guru ini memberikan space, sebuah ruangan, sebuah desain. Betul. Walaupun zaman dulu belum keramik masih acak adut, ya kan? Betul. Masih peluran, pada bolong-bolong di dalamnya. Betul. Kalau hari Sabtu kita main utak-utak. Benar. Tapi di sini memberikan relaksasi. Iya. Memberikan pengalaman belajar yang menarik. Walaupun hitungan saya jebot gitu. Iya, betul. Nah, dari sini ya muncullah ya sebuah pengalaman by experience tadi itu memberikan kesimpulan saya bahwa memang tidak pernah dipelajari. Orang tua saya nggak tahu dia. Lu mau apa? Betul. Yang penting lu bisa ngaji. Gitu, orang tua itu macam-macam. Betul. Ada yang udah lu pengen ngaji dah. Ya. Entah ada pengetahuan ngikutin. Ya benar aja juga ya. Tapi ya harus diiringi dengan tadi arah. Ya. Mau kemana kita? Karena kebetulan saya SMA pun itu ya almarhum orang tua saya selalu membebaskan saya. Pilih mana terserah. Betul. Yang penting tidak melanggar maqasid syariah itu. Ya selama itu tidak melanggar syariat, ayo silakan. Betul. Alhamdulillah Bang, gitu kan. Ya artinya diberikan kekuasaan, yang ngaji alhamdulillah. Kalau tanpa orang tua saya, wallahi billahi ini nggak bisa alif-alifan Bang. Benar. Ya kemudian juga banyak lingkungan juga memberikan kontribusi di lingkungan masyarakat itu jadi pembentuk. Betul. Karena keterbatasan Bang gitu ya. Ya kemudian zaman dulu SD itu masih ditulis. Benar. Cuman sekarang kan udah enggak. Benar. Nah, ini permasalahan yang berat bagi kita orang tua. Ya betul. Nah, kemudian setelah saya mempelajari itu semua, yang kebetulan saya masih kecil, alhamdulillah Bang. Jadi suka berpikir. Benar. Ya keluarga besar saya 12 bersaudara. Saya anak terakhir. Abang curhat gantian berarti. Banyak amat manusia. Iya. Banyak manusia buka puasa. Dari mana manusia banyak segitu? Benar. Dan singkat cerita, disitulah baru saya merasakan ada yang namanya kebesaran Allah. Ya ternyata saya nggak pernah janjian nih sama orang-orang ini. Benar. Termasuk saya sama Abang. Benar. Nggak pernah janjian lagi. Benar. Allah menggiring kita tadi. Menggiring. Betul. Nah dari sinilah muncullah yang disebut dengan tanggung jawab. Saya anak. Betul. Nah ini permasalahan yang hilang di generasi kita sekarang ya. Mereka hilang jati dirinya dengan kondisi pragmatisme itu. Betul. Pragmatisme yang negatif, mereka tergantungan dengan gadget, mereka tergantungan dengan kuota. Pengaruh budaya luar mereka tergantungan dengan budaya-budaya yang nih lifestyle bro, katanya gitu. Ini enggak benar. Sebetulnya kata gaul ini harusnya bisa diinterpretasikan oleh mereka, kemudian diedukasikan, dipelajari. Betul. Ya seperti tadi, ketika saya lahir, saya ini orang tua saya ini, kakak saya ini, adik saya ini. Saya nggak punya adik Bang dulu. Nah di sini artinya tingkat spiritual ini sangat penting sekali. Betul. Makanya untuk maaf nih Bang, sedikit ini saya bukan yang ngalamin pelajaran saya. Nah pelajaran saya itu makanya kata pengawas itu di RPP itu harus ada yang namanya 1.1, 1.2, nah 3-nya 2.1, ya kan? Nah 3.1-nya lain, Pak. 3-nya kan harusnya langsung aja kan, langsung aja ke pengetahuan kan, kognitif kan, tapi enggak, di sini ada sikap ya. Sebetulnya tanggung jawab ini ya bukan hanya untuk guru PHI sebenarnya. Untuk semua teman-teman sejawat ya. Saya kira ini penting untuk seluruh bapak peserta didik, bapak ibu peserta didik. Kenapa? Karena untuk pendidikan yang matang itu tidak singkat seperti memberikan sebatang. Betul. Yaitu harus kontinu. Ya artinya tidak bisa secara misalkan udah ada guru agamanya ini. Dan guru agamanya yang berubah. Nah, guru agama itu cuma 3 jam Bang. Seminggu. Nah, di sisi lain kan yang produktif ini harus bisa memberikan masukan, memberikan space ruangan yang mana ruangan tersebut bisa memberikan kesadaran mereka. Betul. Perlu ada sinergitas tadi. Tadi artinya mungkin ketika syuting ya kan. Ya, kalian ya kita briefing dulu baca doa gitu kan. Kemudian juga kita harus memberikan juga
selain pengenalan alat-alat juga, kita juga harus bisa memberikan memberikan hasanah-hasanah bahwa ini loh ciptaan. Iya, sebuah persamaan. Gitu. Makanya kadang-kadang saya suka mengintegrasikan pelajaran PAI dengan produktif mereka. Betul. Coba kalian cari ya gambar foto sendiri, kemudian kalian sebutkan apa yang bisa kalian tangkap dari gambar tersebut. Betul. Kemudian tema kita kebetulan misalnya masalah apa, misalnya tentang penciptaan langit dan bumi, yang kita hubungkan. Jadi saling berintegrasi. Betul. Seperti itu, Pak. Betul, luar biasa. Baik teman-teman, tetap stay tune, ini kayaknya suasananya makin hangat, makin panas sih kayaknya. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya bentuk pertanyaan-pertanyaan saya terkait salah satunya juga, Bang. Makanya tadi mohon maaf, kita harus pesan dulu nih sama teman-teman, Bang. Tetap simak terus ya, karena ini belum berakhir. Ini mungkin baru setengah perjalanan diskusi. Kapan lagi, Bang, momen ya kan? Aneh mama abang juga kan ngomong begini ditonton sama teman-teman juga, atau anak-anak didik kita jarang saling mengingatkan, Bang. Karena kita kan saya juga nggak bisa apa-apa, Bang. Betul. Nanti kita sama-sama saling mengingatkan, saling memberikan pengalaman. Artinya pengalaman di sini ya mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar memiliki manfaat, tapi juga harus memiliki value ya. Artinya penilaian baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semakin sadar bahwa kita semakin malu, saya itu enggak ada apa-apa. Iya. Gitu, Bang. Artinya ketika mau keluarga yang banyak, mau harta yang banyak, itu enggak bisa nolong kita. Betul. Yang nolong kita apa? Ya itu tadi, kesolehan. Betul. Ya kemudian amal ibadah dan sebagainya. Betul. Nah, ini yang harus kita. Nah, makanya ini kan begini, Bang, menariknya itu bukan karena semata-mata kita duduk bareng begini, Bang, atau gaya-gayaan kita nih ditonton sama anak didik kita, teman sejawat, bukan. Karena aneh yakin saat kita melakukan kegiatan ini, guru-guru kita pun nyasiin, Bang, terutama guru-guru yang gitu ya. Mungkin disaksikan, Bu. Yang enggak ada, Bang, bukan bicara live. Karena saya punya keyakinan insya Allah guru-guru kita yang sudah nggak ada pun bisa melihat, Bang. Melihat kita nih lagi duduk begini, bahwasannya karena kenapa? Sebuah kebanggaan, Bang, buat aneh pribadi di saat bukan terkait masalah pintar dan cerdas, Bang, anak didik kita tadi ya, tapi di saat dia bisa lurus dalam sebuah kehidupan, dia membuat sebuah opsional, dia memilih jalan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah kita sama-sama kita di dunia pendidikan nih, Bang. Apakah bukan menjadi sebuah kebanggaan, Bang, buat guru-guru kita? Yang menarik ya, artinya kita merujuk kepada hadis Rasulullah, karena kata Rasulullah SAW itu kan idza mata ibnu Adam, apabila mati meninggal anak Adam, in qata amalu, putus semua amal. Ila min salasin ya, sedaqatin jariyah aw ilmin. Betul. Ini yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Nah, ini bicara masalah ilmu bermanfaat, walau alam, Bang. Misalnya nih, saya ngajak ketuk-ketuk anak-anak, mari kita baca doa. Anak-anak, yuk kita baca ayat ini. Walau alam, Bang, bermanfaat. Benar. Nah, bicara masalah manfaat atau pragmatisme itu, betul. Ya, artinya harus bermuatan value juga. Betul. Harus bermuatan kita saling mengingatkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang saya mengajar, karena ini kita sudah tidak tatap muka, jadi ada permasalahan yang cukup jauh dibandingkan dengan suasana yang sebelumnya saya ngajar di kelas. Karena ketika saya mengajar di sini, saya coba menghadirkan pelajaran agama, otomatis ngomongin masalah Allah, betul. Kita bicara agama ya. Walaupun memang materi berbeda, tapi saya nyatakan kepada anak-anak, saya kita ngomongin Allah, tapi kita tahu nggak keberadaan Allah? Benar. Gitu. Akhirnya di sini ya, artinya si anak bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, artinya dengan adanya Allah mereka malu dengan keterbatasan. Ya, artinya si guru ada keterbatasan, kamu besar, betul, kamu kecil. Betul. Tapi dari secara fisik, tapi secara usia, kemudian juga cara pengalaman yang berbeda. Maka dari itu layak sekali seorang peserta didik, seorang siswa itu memuliakan guru. Iya. Karena yang menjadi PR-nya begini, Bang. Buat kita nih tadi, karena kita seprofesi sejawat tadi, bukan perkara kita punya apa, Bang. Betul. Tapi
karya kita mana. Nah ini terkait anak didik nih Bang. Kan gitu tadi Bang ya. Biarin dah bahasa kasar mah, gue mah nggak punya apa-apa kan begitu ya Bang ya. Iya, ngomongin karya. Sebetulnya saya juga nggak punya karya macam-macam. Karya saya itu cuma satu di S1 Pak. Karya ilmiah. Karya ilmiah yang itu kan kewajiban ya. Iya, 150 lembar ya. Itu perlu perjuangan. Seperti abang dosen ini, abang lektor ini kan luar biasa nih sidang saya nih. Ini untung aja pengujinya cuma satu. Kalau dua saya bilang nggak tahu ya. Oke, jadi menarik Bang ini. Bicara masalah karya, ya bicara masalah karya otomatis harus memiliki technical skill. Iya, betul. Technical skill juga mempunyai juga jiwa pragmatisme, punya jiwa kemanfaatan. Cuma di sisi permasalahan saat ini. Ini ngomongin pendidik Bang nih. Iya, benar. Ya, saya ngomongin diri saya sendiri nih. Saya belum ngomongin teman-teman. Teman-teman maaf nih kalau saya ngomongin teman-teman. Saya ngomongin diri saya sendiri. Benar. Ya, kecuali saya tukang cukur Bang. Ngomongin teman-teman ya salah. Saya ngomongin diri saya sendiri. Simpulan tadi Bang, mudah-mudahan jadi nasihat tadi. Iya, sebetulnya sih nasihat diri saya. Saya nggak mau ya. Ya, artinya bicara karya sebetulnya berbagai macam cara. Banyak jalan menuju Roma. Ya, entah itu Romanya Roma Irama. Tapi paling tidak ya banyak jalan di Roma. Saya makanya kadang suka terbesit. Ya, makanya bukan hanya saya, teman-teman juga mungkin merasa jenuh dengan materi, bukan bosan dengan materi, artinya mereka dengan metode yang gitu lagi. Betul. Makanya kadang saya suka berpikir, untung saya pelajar agama Bang. Coba kalau si budaya dulu saya ambil organ betul. Nah, ketika saya mengajar ini sebetulnya menarik, artinya di situ menantang saya bagaimana supaya mendesain ya metode-metode atau technical skill supaya saya juga refresh, artinya mengajarnya juga enjoy, saya juga repotan. Ini yang luar biasa dari abang yang satu ini kan. Bagaimana tadi? Cukup bawa karton sembah, ya karton sembah. Iya. Saya dulu pernah Pak waktu PPL struktural yang dilihat nomor dosen. Iya. Ya, micro teaching itu. Ya itu luar biasa Pak. Kebetulan ada guru saya matematika. Saya sempat kaget juga. Iya. Nggak sadar kita ya. Saya sadar. Saya mau menuju ke kelas, saya dengan membawa RPP, membawa buku paket, ya bawa map. Iya. Persiapan perang dah tuh. Wah, kalau itu bukannya saya sombong Pak. Iya kan bener. Bisa gimana lagi buku. Bener. Apa lu? Iya. Buku. Gaya aja dulu yang penting. Iya, sebetulnya kenapa? Akhirnya ketemu lah di perjalanan. Ya, ente mau ngapain? Cium tangan tuh sama guru. Ya, tangan enak memang. Nah, benar. Ente mau ngajar? Iya, sama Bapak juga mau ngajar. Masya Allah. Bapak ngajar? Iya, Bapak ngajar apa? Matematika. Iya. Aduh Pak, saya mah lemah matematika. Iya. Masa ente ngajar buku-buku nih kayak Bapak? Iya. Nggak bawa buku. Bener. Bawa video aja. Gitu dia. Hebat sih Bapak ya. Guru saya hebat. Bener. Iya. Terus dia tanya, kenapa saya nggak bawa buku? Ya, karena saya udah hafal dan angka nggak berubah. Iya. Begitu aja. Iya. Tapi kalau agama kan Bang, ya dulu zaman Nabi Lut, ya kan? Sekarang jadi LGBT Bang. Betul. Berubah namanya. Betul. Ya, walaupun sama gaweannya begitu. Begitu. Ya, benar. Nangkok dan sebagainya. Benar. Ya mohon maaf, artinya harus kita sikapi. Ya. Ada namanya yang disebut dengan teori-teori baru itu. Teori terbaru menciptakan metode-metode tadi ya. Iya. Artinya supaya siswa ini bisa kembali sebagaimana mestinya. Betul. Artinya kembali kepada Quran dan Sunnah yang sebaik-baik. Gitu. Makanya nggak bisa saya ketika misalnya ada anak pertanyaan, masa nggak mungkin kan? Lalu saya mana bukunya? Nyari repot juga. Benar. Walaupun ada googling sekarang. Benar. Banyak kemudahan ya. Iya, beda sama kita tadi, benar. Nah ini Bang, kembali kepada tadi nih ya, kembali konsep sejarah tadi kan, bagaimana perspektif Islam tadi kan ya. Abang udah mesem-mesem aja kita belum nanya gitu kan. Saya udah tahu. Jadi begini Bang, maaf. Ada satu cerita mungkin Bang yang menarik kalau Abang lihat. Saya bukannya di sini aneh bukannya lagi nularin juga Bang.
bukannya berarti di luar dari profesi guru, profesi yang lain nggak baik buat ke peserta didik kita terutama gitu ya Bang. Dalam artiannya anything lah profesi mereka ke depan apa di saat mereka lulus dari sekolah dan lain sebagainya. Bukan juga saya mungkin secara pribadi sedang membangga-banggakan diri Bang, mentang-mentang nih hari guru gitu. Terkait tadi Bang, ada cerita, mungkin ada sebuah kisah Bang yang Abang pernah cerita juga sebenarnya sama kita. Ini paling udah. Ini justru kita berani nanya ini kan Abang pernah cerita. Ya saya coba cerita. Iya, kan belum nanya. Kita mau nanya dulu terkait cerita masalah Hiroshima Nagasaki, Bang. Oh, itu. Ada satu simpulan yang menarik dari ribuan atau jutaan manusia yang mati saat itu. Tapi yang dicari Kaisar itu. Si kaisar siapa Bang? Hirohito. Ini ya terutama mungkin kalau teman-teman sejawat sih mungkin pernah dengar kali Bang ya. Tapi mungkin anak-anak didik kita Bang. Oke. Gitu. Bicara kita ngomongin guru ya. Ya. Ngomongin pendidik, ngomongin mu'alim ya. Zaman dulu kata guru ya, saya itu almarhum kiai ya. Itu disebutnya mu'alim. Mu'alim. Bukan kiai. Betul. Mu'alim. Betul. Ya, mu'alim. Sebutnya orang yang memiliki ilmu yang kompeten di suatu bidang. Misalnya baca kitab, ya, qiraat kutub dan sebagainya. Iya. Oke, kembali ke materi bahwa di sini masalah guru ya, sebetulnya bicara masalah guru, kita ini manusia itu semua guru Bang. Iya. Makanya tadi saya bilang ya, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Ini Masya Allah Bang nih, kita podcast sampai hujan turun nih Bang, mudah-mudahan berkah Bang. Mudah-mudahan ini jadi rahmat. Amin. Oke, jadi begitu Bang. Jadi bisa bicara masalah guru berarti kita sama juga melihat sebuah masa depan. Iya. Kenapa masa depan? Karena saya juga duduk atau abang juga kalau nggak ada guru nggak bisa kita baca. Benar. Ya karena berkat guru berarti kita ngomongin masa depan, sebuah masa depan. Iya. Makanya tadi abang terkait masalah Hirohito tadi Bang. Iya. Ceritanya persisnya gimana itu 1945 gitu. itu kan kejadian sekutu ya membombardir yang namanya Nagasaki dan Hiroshima. Saat kondisi kita dijajah saat itu Bang ya. Betul. Ya. Nah, kebetulan kita juga merdeka ya itu. Ini mumpung ada conclusionnya Bang, biar ada jiwa nasionalisme juga gitu loh. Ketika kejadian itu, jenderal itu yang saya baca dalam buku Dunia Tanpa Sekolah dan sebagainya di web lain itu menyatakan bahwa sejarah Kaisar Hirohito ketika dia selamat dari bom tersebut dari bom sekutu, si Kaisar ini nanya, ngumpulin jenderal kumpul semua. Siap Pak Kaisar? Ada apa? Ya silakan cari berapa jumlah guru yang tersisa. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika, jenderal cukup aja. Udah Kaisar aman sama jenderal. Tinggal kita tembak aja musuh. Nah, gitu kan? Benar. Tapi Kaisar ini berpikirnya tidak seperti itu. Benar. Kaisar berpikir bagaimana, Kaisar Hirohito ini berpikir bagaimana pertanyaan Kaisar ini ya, berpikir bagaimana menyelamatkan negaranya. Iya, betul. Ya kalau untuk nyelamatin jenderal gampang, mengambil Kaisar gampang dibarisin. Betul. Tapi di sini ya Kaisar Hirohito ya menanyakan guru. Karena kata beliau apa? Kenapa nyari guru? Bukan jadi tentara. Karena dia belajar dari kekalahan. Betul. Belajar dari kegagalan. Karena tanpa guru di sini artinya suatu negara tanpa dibangun seorang guru, ya ini akan hancur. Hancur. Gitu. Betul. Ya kemudian makanya pentingnya ini sosok guru, betapa bernilai guru saat ini ya, Jepang menjadi negara maju sekarang. Betul. Artinya mereka dengan mencari bapak ibu guru yang ada di negerinya, dia bisa bersaing sekarang. Betul. Bahkan sekutu pun siap untuk dia. Karena senjata yang paling tajam adalah menghilangkan kebodohan itu, menghilangkan kerapuhan yang sudah terjadi di suatu negara. Bisa ditanam kembali ya dengan adanya sinar kejeniusan, sinar kompetensi dari para ibu guru. Betul. Seperti itu Bang. Makanya ibaratnya ya sosok peserta pendidik ataupun guru di situ ibaratnya seorang petani yang betul-betul memahami benih-benihnya. Benih kan macam-macam Bang. Betul. Ya jangan samain kangkung sama rumput apos kayak.
taruhnya di mana, Iya. kemudian juga cairannya berapa banyak, kemudian wadahnya apa. Betul. Makanya cuman permasalahannya kalau kita samain sama benih enak bang. Iya. Saya ngajarin benih aja deh. Iya. Tapi ini manusia ataupun si siswa ini ya bukannya hanya benih, tapi itu hanya ibarat saja. Makanya harus tepat. Betul. Tepat kemauan siswa ini mau kemana. Ya bagaimana. Kemudian ya harus bisa menyesuaikan. Iya. Nah cuman si benih-benih ini jangan sembarangan mentang-mentang benih selagu-lagunya baik. Benar. Kamu jadi benih begini gak ada. Iya. Setelah saya sama dia nggak bisa begitu. Benar, Kamu itu manusia lah. Benar. Bukannya cuma benih, tapi harus bisa menjadi bibit-bibit unggul di masa depan. Kalian ya para siswa harus bisa menunjukkan bibit-bibit unggul yang ada dalam diri kalian, karena dari jutaan sperma ataupun sel yang masuk ke rahim ibu kalian, kalianlah yang terbaik. Betul. Kalianlah yang terbaik. Lahirlah satu, contoh misalnya Ferdi kan, lahir betul. satu orang, itu yang terbaik. Betul. Gak ada Ferdi kedua, cari dunia ini Ferdi kedua, gak ada. Benar. Toh cuma satu kayak Pak Saiful, Pak Akin, ya kan? Itu yang terbaik. Makanya boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan betul. Adam. Betul. Kita nggak pernah habis betul bang terkait masalah bagaimana tadi konsep kemuliaan. Makanya bentuk rasa cinta memuliakan ini banyak cara bang. Ya mungkin membuat satu karya ya anak-anak didik kita ini ya mungkin dengan membuat satu arrangement musik gitu ya dalam membuat satu lagu-lagu, karena mungkin lagu yang populer banget bang ya kalau zaman dulu aneh SD lah gitu ya, guru bapak lita penerang dalam gulita. Ini salah bang tadi, bapak lita. Bak pelita. Bak pelita ya. Kirain bapak lita bang. Ada bak dan pelita. Harus mah ganti ya, guru bapak Akin gitu kan. Kita ini itu ada ini ada baskom. Abang kelawar. Bener. Dia buat ditadangin. Bener. Ini kan jadi guyonan bang. Sebetulnya itu ada maknanya. Betul. Maknanya itu kan guru bak pelita. Iya. Ya, guru ini adalah penerang kita di mana kita nggak tahu huruf, nggak tahu huruf dari huruf hijaiyah, huruf dari huruf abjad, huruf dari bahasa Inggris, huruf dari Jepang, bahasa yang lain bagi Sunda dan sebagainya. Jadi penerang terkait aksara tadi ya. Penerang dalam gulita. Ya terakhir gulita saat saya nggak bisa, saya bingung dulu. Saya kalau nggak ada guru nggak bisa baca. Ya nggak bisa baca apa ini apa itu nggak bisa. Nah makanya di situ ya guru bapak pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Benar. Makanya semboyan jangan dulu. Guru adalah pahlawan kan, tanda jasa. Tapi sekarang udah sedikit berubah. Iya. Ya jadi insan sedekah, kemudian juga jadi pahlawan yang dibalas dengan jasa. Nah makanya satu alasan tadi bang, kenapa sih aneh ini secara pribadi sengaja eksklusif hari ini ngadirin abang. Sebelum nggak eksklusif. Bukan, maksud saya bukannya berarti mohon maaf teman-teman yang lain gitu ya. Ya mungkin kalau saya kumpulin mah nggak muat bang studio saya. Iya gitu maksudnya. Kenapa sih terkait harus dalam sisi perspektif Islam? Karena tadi bang kalau kita kulik lagi tadi bicara lagu tadi bang, kita jadi pintar menulis dan membaca karena siapa kan gitu bang. Nah, ini kan bicara menulis dan membaca bang. Lah kita di Islam kan ada Iqra kan gitu bang ya. Betul sekali. Ini makanya karena abang. Tadi saya bahasnya cuma di Iya. Tadi maksudnya kenapa harus kita tarik ini dari perspektif Islam kan gitu bang. Jadi memang kalau tadi kita jadi pintar menulis dan membaca, sebetulnya yang menjadikan pintar itu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Cuman sababiahnya adalah guru. Makanya guru di sini ya ketika ilmunya bermanfaat, ketika saya menulis nih dulu saya pernah diajarin sama Ibu Haji apa nih. Terkait masalah tadi bang, sanad juga bang. Betul. Sanad ilmu, sanad guru gitu. Jadi matan ataupun isi betul. pragmatisme yang saya bisa nikmati, technical skill yang saya miliki, yang sudah saya diajarkan oleh guru-guru. Benar. Itu akan mengalir bang. Benar. Jadi memang
luar biasa. Ya karya guru ini banyak. Nah, terkait karya Bang, gitu. makanya kenapa lagi kita bilang spesial Abang yang kita datengin. Dan kalau kita intip nih Bang, terutama di kegiatan kita di sekolah, gitu ya, kita ngintipin Abang jujur aja. Ngintipin. Kalau kita hobinya ngintipin orang laki Bang, orang ngintipin orang modern takut kita. Gitu ya, takutnya apa? Ntar lakinya marah gitu kan. Kalau ngintipin Abang mah nggak mungkin bini Abang marah sama kita kan begitu ya. Marah nih Bang. Gitu ya. Gini Bang, bicara agak serius nih Bang. Ini terkait tadi Abang baru aja bilang karya. Nah, kan karena tadi Bang, semoga kita nih kan sebagai guru tenaga kependidikan mulia dalam karya kan begitu ya. Ini kan kalau kita sering ngintipin Abang gitu ya, Abang main organ gitu ya, Abang main gitar. Nah ini kan tadi ya sebetulnya di pertengahan pembahasan juga kan Abang udah bilang tadi kan, terkait metode, kemudian tadi membuat satu bentuk karya, bagaimana nih kita berupaya semaksimal mungkin terkait masalah kualitas nanti hasil kan, karena kan ya peserta didik ini salah satu karya kita juga Bang. Nah ini mohon maaf, mungkin juga banyak teman-teman kita sejawat kan Bang, perlulah mungkin bagaimana sih membuat satu tadi ya, kita nih bisa multitasking Bang. Menguasai berbagai bidang, bukan cuma mohon maaf kita kaku dalam satu bidang apa tadi ya, mata pelajaran agama saja ya. Ini makanya menarik sekali Bang, tips ini gitu loh Bang, ngomongin karya. Jadi alhamdulillah ya. Makanya gimana pertanyaannya dulu sebelum karya, Abang ke situ tadi. Abang bagaimana kok bisa begitu gitu loh? Ini. Apa Bang kursus apa tadi? Ini saya ya. Kita lahir dari dunia akademisi. Betul. Ya, karena memang syaratnya guru dari pemerintah itu wajibnya satu, Bang. Ya, harusnya satu. Saya juga sih sebetulnya ya satu ya karena memang belajar. Nyari ya biar bisa alip-alipan lah gitu. Karena saya bisa alip-alipan saya masuk PAI, Bang. Benar. Ya kan kalau saya bisa misalnya main biola kayak Pak Hilal gitu. Ya, saya mungkin ya. Jadi guru sih. Jadi orkestra. Udah jadi konduktor. Oh iya benar. Namanya Akin MS. Iya benar. Ya, Adi MS. Oh, Adi MS ya, salah. Kayak itu luar biasa tuh, Mas Ali itu ya, luar biasa itu, Bapak Ali itu. Nah, jadi gini Bang, singkat cerita, ya, karena sebetulnya gini, bukan saya aja yang lain juga teman-teman punya kualitas, kompetensi yang luar biasa. Betul. Karena untuk berjuang untuk mendapat gelar S1 seperti Pak dosen bilang itu sulit banget. Iya. Bukan hanya uang. Uang itu nomor dua. Tapi yang pertama kemauan. Betul. Dan waktu yang panjang, 4 tahun kemudian kita mencoba membuat karya ilmiah. Makanya yang menarik adalah kenapa abang bilang tanya, kok kenapa sih bisa main musik? Sebetulnya bukan ya dibilang kursus, artinya saya bilang tadi, saya kutip dari kata Pak Aris Ahmad Jaya menyatakan itu semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Makanya ketika saya baca itu, saya flashback ke belakang, ternyata semua orang adalah guru. Betul. Ya, kemudian makanya saya membuat satu karya ilmiah. Itu saya buat karya ilmiah tentang musik religi. Awalnya saya pengen musik dangdut, nggak dikasih sama dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing saya lihat di sini, waduh, bener juga itu. Dosen pembimbing saya bilang, jangan musik dangdut. Karena benturan nanti Bang, benturan sama PAI-nya. Bukan fakultas ilmu dangdut. Benar. Makanya saya buatlah bikin musik religi. Jadi di situ saya buat judul karya ilmiah, skripsi dengan judul pengaruhnya musik religi terhadap kecerdasan spiritual. Ya, betul. Kalau misalnya ngomongin metode hebat-hebat kan. Betul. Tapi saya mah nggak hebat metode pendidikan. Saya cuma tahu sedikit tentang apa itu musik, kemudian apa itu musik religi. Karena walaupun dan saya nggak ngebahas masalah hukum. Tapi saya di sini sedikit membahas membuka dalam karya ilmiah tadi artinya bagaimana sih, karena ilmu pengetahuan kemudian juga para ulama-ulama, para salafus saleh ataupun para filosof Islam itu karyanya Bang banyak. Makanya saya sebenarnya masih sedikit
baru bisa baca alif-alifat, semua bisa main gitar organ doang. Betul. Ya kalau lihat para filosof, para ulama besar, ulama terdahulu, ya misalnya Ibnu Khaldun ataupun Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya kemudian juga Muhammad Al-Khwarizmi, selain dia bisa matematik, dia bisa ilmu kedokteran. Ini bisa musik, bikin partitur dan lain sebagainya. Kalau saya mau bisa apa, Bang? Enggak, maksudnya gini, Bang. Ini kan juga satu nilai ilmu, Bang, buat anak-anak didik kita nih yang nyaksiin podcast kita nih. Mungkin mereka terkait perkembangan teknologi, Bang, gitu kan. Kalau kita buka tadi perjalanan sejarah nih, penemu teknologi ini begini, ternyata banyak kan tadi filsuf-filsuf kita yang ternyata memang orang Islam. Kan begitu, Bang. Makanya sebetulnya bicara masalah musik nih. Iya. Saya sebenarnya nggak suka musik, Bang. Secara dari mulai SD ya. Cuman saya senang aja ketika ada balada suara waktu itu. Kalau di SD kan kita ngaji perpisahan, ya kan, nyanyi gitu kan, ikut aja gak ada panggil. Cuman itu nggak tahu lagu Dewa 19 apa nggak tahu. Karena memang saya 3 tahun kurang gitu di boarding school. Teman-teman ya santri-santri pada hebat-hebat ya. Iya. Pas keluar baru saya merasakan ada suatu, ya itu tadi semua orang adalah guru. Nah makanya ketika saya ketemu, kemudian juga ketemu teman-teman yang bisa main gitar dan sebagainya, mereka bisa sharing-sharing kepada saya. Nah makanya di situ tadi abang bilang apa? Terkait tadi, Bang, motivasi lah gitu dalam bukan justru kepada kita teman-teman nih, Bang, teman-teman sejawat kan gitu tadi. Bentuk bagaimana kita membuat satu karya, karena kan kita bisa mulia karena karya kan gitu, Bang. Ini kan yang Anda bilang tadi, kebiasaan Anda ngintipin abang membuat satu metode, ya tadi lah, sederhana membuat satu covering album sholawat. Karena kembali lagi kepada kondisi sekarang, Bang, kondisi pandemi. Dengan konsep tadi kita banyak kan tadi di pembukaannya juga kan Anda bilang tadi bagaimana mewujudkan merdeka belajar, Bang. Anak-anak bisa tetap tadi conclusionnya abang sebagai guru agama tetap di situ, tapi metodenya dengan cara entah itu bicara melalui musik lah, ditayangkannya bentuknya online lah, dan ini maksudnya paling tidak bagaimana sih tips-tips ya buat teman-teman terutama, Bang, yang sejawat ini mengembangkan kreativitas dirinya, Bang, potensi dirinya, menciptakan satu bentuk karya-karya yang mungkin bisa lebih kreatif. Bicara masalah karya, saya bilang tadi semua teman-teman pasti itu memiliki kompetensi masing-masing. Apalagi udah punya gelar SPD, ada SPDI, ada SPD sastra dan sebagainya, ada SPD seni dan sebagainya, teknik dan sebagainya. Nah dari sini saya kira itu adalah modal. Modal, makanya ya itu modal kita, artinya bukan dari hal sifatnya akademis, artinya akademis pun bisa kita kembangkan. Contohnya misalnya saya kan basically ngajar tarbiyah, pendidikan agama Islam. Tapi dari non akademisnya dulu saya terbentuk di Alia Imam 1 dulu, itu dengan kondisi lingkungan yang memang ketika itu saya dituntut untuk harus bisa membantu guru seni. Betul. Saya, makanya itu berkat saya, Bang, berkat guru. Nah, makanya saya garis bawahi di sini pesan saya nih terakhir. Jadi mari kita sama-sama teman-teman sekalian, ya saya mengingatkan diri saya sendiri, pribadi saya, artinya saya juga bukannya yang terbaik, karena yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya juga sebagai manusia di sini, ciptaan Allah, saya juga punya orang tua, punya anak, istri dan sebagainya. Dan ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana amanah ini harus kita amalkan. Amalkan bukan dalam arti diamalkan itu dengan bentuk material. Betul. Amal ini kita jalani amanah-amanah ini ya dengan kemampuan kita yang betul. Saya datang ke sekolah bukan karena hanya saya mengejar transportasi. Iya, betul. Saya datang ke sekolah ini hanya ingin ya karena Allah berikan amanat kepada saya. Betul. Saya ditakdirkan di lembaga ini ya untuk melaksanakan tugas. Ya. Karena kita sejatinya betul sekolah ini juga ladang buat kita, Bang. Ya, ataupun makanya dunia masraatul akhirah ya, makanya dunia ini adalah ladang kebaikan untuk akhirat. Betul. Dan kita sedang menanam ya, Bang. Menanam pahala melalui. Wallahu alam bicara masalah kita setelah kita usaha, kita ikhtiar bagaimana untuk menyampaikan kepada peserta didik, mau
mereka amalkan atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Betul. Karena kita nggak bisa misalnya anak harus bisa menghitung. Karena dulu aja saya dari mulai SD sampai kuliah itu selalu diberikan space ruangan. Nah, makanya justru itu Bang, sababiah tadi karena ada guru. Ya tadi kita juga murid nih Bang. Boleh idealis tapi harus realistis. Betul. Maksudnya gini Bang, terkait tadi kemurnian tadi, keilmuan, kita sedang menanam tadi sebuah kebaikan. Ya, masalah tadi wallahu a'lam bishawab ya, pahala tadi. Bisa ya para peserta didik kita, ya mungkin ada beberapa peserta didik kita yang nanti bisa mengajak kita ke surga. Iya, salah satunya kan tadi. Mohon maaf Bang, kita nih sendiri aja yang lagi duduk begini tadi kan di tengah tadi kita pembicaraan luar biasa Bang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala buat guru-guru kita. Yang mungkin yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada. Ini bisa dikatakan nggak cukup Bang kalau bicara 1 jam. Kalau kita ngomongin bagaimana konsep seorang kemuliaan guru banyak karya-karya guru yang luar biasa. Kalau saya belum tahu. Benar. Ya artinya saya juga di sini merasakan harus banyak menggali potensi-potensi yang ada dalam diri. Karena ini yang saya jujur Bang, saya pernah tinggalkan beberapa tahun musik. Saya jujur musik udah saya tinggalkan ya. Tinggalkan artinya keyboard nggak ada, betul. Bukan karena nggak beli. Betul. Karena memang saya coba melupakan. Tapi Allah masih amanahkan kepada saya. Apalagi dalam kondisi tadi nih ya. Saya ini suatu keilmuan dan ketika saya baca ternyata para ilmuwan Islam itu bukan hanya satu bidang. Betul. Banyak bidang-bidang yang lain. Bukan saya ingin menandingi, bukan. Artinya kita ketika diamanahkan suatu karya, satu keterampilan, ya mau nggak mau kita amalkan. Betul. Ya kan walau ayat kan begitu. Betul. Satu ayat, walaupun satu selawat. Betul. Nah, ini kita harus bisa saya yakin para bapak ibu guru di sini luar biasa. Mereka punya kompetensi, punya keahlian yang baik, punya penyampaian yang baik. Ya kita sama-sama saling melengkapi, saling mensupport para siswa-siswi kita untuk menjadi siswa-siswa yang siap untuk memimpin dirinya, memimpin keluarganya dan berikan kesejahteraan kepada seluruh negeri yang ada di luar biasa. Nih gimana ya, kalau pengen tadi kita bilang kita bedah kupas tuntas masalah akhlak, masalah kebanggaan kita nggak ada udah Bang. Ini kita berkarya lagi Bang. Kita laporin apa gitu. Kru-kruannya nih di studio udah pada ngedipin Bang. Ini durasi gitu ya. Panjang ini udah mau subuh Bang. Ini mungkin terakhir Bang. Sebelum nanti membuat satu mungkin bisa dikatakan simpulan atau apa sih harapan Abang? Harapan buat siapa nih? Abang nih. Siapa? Iya, terkait ini kan hari guru Bang. Banyak, Bang. Ya dalam artian mungkin ini bisa jadi pesan atau harapan saya yang pertama ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Mudah-mudahan. Walaupun memang Allah tuh pasti meridhoi, nggak bisa bilang. Benar. Ya karena Allah tuh tahu hati kita. Kan benar. Makanya di sini harapan saya semoga Allah yang pertama bisa menerima amal baik saya. Benar. Walaupun kondisi daring ini sebetulnya amal kita berkurang loh Bang. Benar. Yang harusnya kita face to face dengan siswa. Benar. Kita harus mendidik mereka, membimbing mereka. Tapi sekarang kan susah. Betul. Cukup dapat foto dan video. Nah, terkait tadi Bang, kedekatan batin ini juga penting ya. Kontak batiniah tadi. Makanya secara fisikal dan spiritualnya juga harus dapat. Nah, makanya saya di sini harapan saya yang pertama mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ini angkat pandemi ini. Mudah-mudahan. Kemudian juga kita normal kembali belajar. Kemudian kita juga sebagai diri saya nih, saya ingin memberikan yang terbaik lah intinya. Kemampuan yang saya bisa saya ingin curahkan ya kan. Artinya kita belajar sama-sama karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia dan bisa memanusiakan manusia yaitu peserta didik kita. Peserta didik kita siapkan, kita arahkan ke menjadi benih-benih yang kompeten di masing-masing bidang mereka. Di bidang multimedia, di bidang jaringan, di bidang elektronik industri, di bidang mesin dan teknik kendaraan ringan. Artinya di sini luar biasa, harusnya bisa ya, mudah-mudahan dengan ada bukan hanya kerjasama guru agama, tapi semua sivitas yang ada, ya artinya semua peserta pendidik di sekolah ini bisa mensupport dari sikap mereka, kemudian juga mensupport dari kreativitas mereka, adab mereka, akhlak mereka, walaupun nggak ada tidak ada tentang nilai sikap, tapi harus bisa memberikan catatan betul. Harus bisa memberikan juga ujangan-ujangan juga kepada peserta didik produktif masing-masing. Betul. Itu sih harapan saya Bang. Iya, kalau aneh sederhana Bang, membuat satu bentuk pengharapan dalam kondisi sekarang. Aneh kangen sama anak-anak.
Jadi bagaimana bentuknya, kita udah lama banget nggak ketemu tadi yang abang bilang tadi. Ya mudah-mudahan pandemik ini bisa biar cepat berlalu lah ya bang ya. Berlalu lewat dah. Oke, baik. Bang Akin, terima kasih banyak sama-sama, udah datang ke studio saya. Jangan sampai bosen-bosen. Ya. Kita tunggu juga karya-karyanya. Ya, buat teman-teman guru juga. Ya, sebenarnya karya teman-teman semua, karya abang juga. Ya kalau nggak ada abang nggak ada Tripod. Ada, kita harus sinergitas lah intinya begitu ya. Terutama buat anak-anak didik kita, buat sekolah tercinta kita, ya. Sama lah kita. Baik, anak-anak sekalian, ya teman-teman sedulur, teman-teman sejawat, ya, sama-sama satu profesi. Mungkin satu conclusion yang bisa kita tarik, pengharapan yang luar biasa terkait apapun profesi kalian ke depan, ya. Mungkin yang perlu harus di-underline adalah jangan pernah lupakan jasa guru-guru kalian. Ini mudah-mudahan menjadi satu pesan moral. Dan buat teman-teman sejawat tadi bang ya, intinya jangan pernah berhenti untuk berkarya, karena sejatinya kita insya Allah bisa mulia dikarenakan adanya karya yang kita buat gitu ya. Baik bang, sebelum kita closing, juga mohon maaf nih bang ya, dapat ada kata-kata yang salah ya, pada pemirsa yang ada di sana. Benar, buat ya, teman-teman juga saya bang. juga mengingatkan diri saya sendiri, kemudian juga saya juga sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang luput daripada salah dan dosa. Benar. Ya, mudah-mudahan ya dari obrolan singkat kita ini bisa memberikan bukan hanya manfaat, tapi juga punya value terhadap bagaimana kita relasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada sesama, dan kepada lingkungan sekitar. Ya, paling tidak ada muizutun hasanah lah bang ya bang. Baik bang, sebagai standing statement kita, karena ini bicara Hari Guru bang tadi. Ada baiknya juga kita ngucapin selamat kali bang, ya, terutama buat semua guru yang ada di Indonesia. Selamat ya bang ya, abang guru ya. kita sama-sama ngucapin selamat bang. Ya mudah-mudahan kita di peringatan berikutnya, insya Allah kita tetap dipertemukan. Ya mudah-mudahan ada topik-topik yang lain. yang lebih seru gitu. Nanti, ya. Yuk bang, kita biar formal, kita sama-sama ngucapin sama-sama memperingati Hari Guru ya bang ya. Mungkin enaknya bareng-bareng kali bang. Bareng-bareng ya, Oke, buat kalian teman-teman semua ya, teman-teman sejawat dimanapun kalian berada, guru-guru hebat, guru-guru Indonesia, selamat Hari Guru. Semoga kita selalu mulia karena karya. Thank you bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.